Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel, selamat bergabung kembali. Selamat untuk menyimak kembali pembacaan buku Mengurai Tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tauhid Al-Mufadhal. Ini buku yang penyusunnya disandarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq berdasarkan penuturan dari Al-Mufadhal. Kita memasuki pada bagian terkait dengan air liur dan manfaatnya. Perhatikan air liur dan manfaat yang dikandungnya. Air liur dijadikan selalu mengalir ke mulut untuk membasuhi kerongkongan dan anak tekak sehingga tidak kering. Kalau tempat-tempat ini kering, maka ia dapat menyebabkan kerusakan gigi, lalu tidak dapat menelan makanan. Jika tidak ada cairan yang membasahi mulut, maka orang-orang yang mengkaji akan mengetahui akibat. Ketahuilah bahwa cairan yang dihasilkan makanan melalui air liur kadang-kadang mengalir ke tempat lain yakni empedu. Maka di dalam hal itu terdapat kemaslahatan yang sempurna bagi manusia. Kalau empedu itu mengering, niscaya manusia itu mengalami kematian. Bahaya jika perut berbentuk seperti jubah. Telah mengatakan suatu kaum dari ahli kalam yang bodoh dan filosof yang pandir karena kurangnya ilmu, bahwa kalau perut manusia seperti jubah, dokter dapat membukanya jika ia menghendaki dan menolong apa yang terjadi di dalamnya. Dokter memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu mengobati apa saja yang hendak diobatinya. Tidakkah lebih baik jika keadaan perut ini tertutup dari penglihatan dan sentuhan tangan? Tak ada yang mengetahui isinya kecuali dengan bukti-bukti yang samar, seperti tidak tampaknya kotoran, urat, dan sebagainya yang banyak menyebabkan keraguan dan kesalahan. Bahkan kadang-kadang hal itu menyebabkan kematian. Jika mereka yang bodoh mengetahui bahwa jika ini begini, maka hal pertama yang akan terjadi adalah jika hilang dari manusia perasaan takut dari masyarakat, perasaan takut dari penyakit dan kematian, merasa kekal dan selalu selamat, maka hal itu akan menyebabkannya sombong dan melampaui batas. Kemudian, cairan yang ada di dalam perut mengalir sehingga merusak tempat duduk, tempat tidur, pakaian ganti, dan perhiasannya. Bahkan cairan itu akan merusak kehidupannya. Lalu perut, hati, dan jantung hanya menjalankan fungsinya dengan temperatur yang sangat panas yang Allah jadikan bertahan di dalam rongga. Kalau saja di dalam perut terdapat celah yang terbuka, sehingga terlihat mata tersentuh tangan, niscaya udara dingin akan masuk ke dalam rongga itu sehingga bercampur dengan udara panas dan menghentikan kerja isi perut. Maka hal itu akan menyebabkan kematian manusia. Tidakkah engkau perhatikan bahwa setiap hal yang disimpulkan hayalan selain yang sesuai dengan penciptaan adalah tidak benar? Aktivitas manusia, makan, tidur, dan berhubungan, serta penjelasannya. Wahai mufadhal, pikirkanlah mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia berupa makan, tidur, dan berhubungan, serta keteraturannya. Bagi masing-masing perbuatan itu dijadikan penggerak yang menuntut dan mendorong yang bersifat bahwa lapar menuntut makan yang memberikan kesegaran dan kekuatan pada tubuh. Rasa kantuk menuntut tidur yang memberikan ketenangan pada tubuh. Syahwat menuntut hubungan kelamin yang memberikan kelanjutan keturunan. Kalau manusia makan karena mengetahui keperluan tubuh terhadapnya, tetapi tidak menemukan dalam tabiatnya sesuatu yang memaksa untuk itu, maka itu akan menjadikannya tidak bernafsu sehingga ia menjadi lemah dan lalu mati. Sebagaimana seseorang memerlukan obat untuk menyehatkan badannya, tetapi tubuhnya menolak obat itu sehingga hal itu menyebabkannya sakit. Demikian pula, kalau ia hanya tidur dengan memikirkan kebutuhannya terhadap kesenangan tubuhnya dan memulihkan kekuatannya, maka ia akan merasa berat untuk melakukan hal itu. Lalu ia bergerak untuk berhubungan kelamin karena mengharap kelahiran anak. Niscaya ia akan lari darinya sehingga berkurang atau terhenti keturunannya. Karena di antara manusia ada yang tidak menyukai anak dan tidak memperhatikannya.
Perhatikanlah bagaimana masing-masing perbuatan ini yang tersedia bagi manusia dan untuk kepentingannya bersumber dari dalam dirinya sendiri. Tabiatlah yang menggerakkan dan mendorongnya. Ketahuilah, di dalam diri manusia terdapat 4 kekuatan, yakni daya tarik selera yang mengambil makanan dan minuman menyalurkannya ke dalam perut. Kekuatan penahan yang menahan makanan sehingga dilakukan pemrosesan. Kekuatan pencernaan yang mencerna makanan dan mengeluarkan sariknya serta menyebarkannya ke seluruh tubuh. Dan kekuatan penolak yang mengeluarkan ampas setelah pencernaan mengambil sariknya. Maka pikirkanlah mengenai pengaturan keempat kekuatan ini yang bekerja dan terjadi di dalam tubuh karena keperluan dan kebutuhan terhadapnya. Perhatikan pula perencanaan dan keteraturan dalam hal ini. Kalau saja tak ada daya tarik atau selera, bagaimana manusia bergerak untuk mencari makan demi menguatkan tubuh? Kalau tidak ada daya penahan, bagaimana makanan dapat bertahan di dalam lambung hingga dicerna oleh perut atau usus? Kalau tak ada daya pencerna, bagaimana makanan itu diterima sehingga diperas sariknya yang memberi makan kepada tubuh? Kalau tidak ada daya penolak, bagaimana ampas yang dihasilkan alat pencernaan dapat dikeluarkan sedikit demi sedikit? Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaannya yang bagus dan perhitungannya yang baik menyediakan kekuatan ini di dalam tubuh dan bekerja untuk kepentingannya? Mengenai hal itu akan aku berikan pemisalannya kepadamu. Tubuh itu ibarat rumah, di dalamnya terdapat anggota keluarga, anak-anak dan pelayan-pelayan rumah. Ada yang bertugas mencari bahan-bahan kebutuhan mereka, ada yang bertugas menangani dan menyiapkannya untuk diolah, ada yang bertugas mengolah, menyajikan dan membagikannya, dan ada pula yang bertugas membersihkan rumah dari segala kotoran. Yang diibaratkan sebagai pemilik rumah di dalam hal ini adalah pencipta yang maha bijaksana, pemilik alam semesta. Rumah merupakan permisalan dari tubuh. Anggota keluarga adalah anggota-anggota tubuh. Dan pelayan adalah 4 kekuatan ini. Mudah-mudahan engkau memperhatikan yang kami sebutkan ini, 4 kekuatan dan peranannya masing-masing yang aku telah jelaskan sebagai tambahan dan pelengkap saja. 4 kekuatan yang kami sebutkan ini bukanlah yang disebutkan dalam buku-buku kedokteran, dan pembicaraan kami pun bukanlah seperti pembicaraan mereka. Mereka menyebutkannya berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam bidang kedokteran, dalam hal menyehatkan tubuh, sedangkan yang kami sebutkan adalah berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam kepentingan agama dan penyembuhan jiwa dari kesesatan seperti yang telah saya jelaskan, dengan penjelasan yang pasti dan pemisalan yang akurat dari pengaturan dan perencanaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah rasulullah wal aibatil ma'sumin. Subhanallah sayyid Hasan Nasrullah wa syuhada jahidin Palestina wal Libanon. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.